Sahibatul Bait, orang tua kita bersama, tuan rumah Bunda Lady beserta keluarga, dan semua para ustadzah, para guru-guru, dan semua hadirat muslimat jamaah Majelis Darus Zahra yang kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kiram qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa 'alaika ya akhi بمراقبة الله تعالى في حركاتك وسكناتك ولحظاتك وطرفاتك وخطراتك وإراداتك وسائر حالاتك واستشعر قربه منك واعلم أنه ناظر إليك ومطلع عليك لا يخفى عليه منك خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهو معك أينما كنت بالعلم والإحاطة والاقتدار ويدلك مع الهداية والإعانة والحفظ إن كنت من الأبرار فاستحي من مولاك حق الحياء واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك wa'budhu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah karya Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib Ratib Al-Haddad. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang muraqabatullah. Bagaimana ketika kita hidup, kita sadar bahwasanya hidupnya kita ini, setiap langkah kita, setiap hembusan kita itu diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Imam Haddad mengatakan, saya baca dulu baru nanti dijelaskan. Wa 'alaika ya akhi, maka hendaknya kamu biwuraqabatillahi ta'ala, senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabatillah itu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi harakatik, dalam setiap gerakanmu, wasakanatik, di dalam diamnya kamu, walahadhatik, di dalam setiap detik-detiknya kamu, watarafatik, di dalam setiap irikan mata kamu, wa khataratik, di dalam setiap lintasan hatimu, wa iradatik, di dalam setiap keinginanmu, wa sa'ir halatik, dan dalam setiap keadaanmu, wastasyir qurbahu wa'lam annahu nadhirun ilaik wa muttali'un alaik. Ketika semua keadaan itu, rasakan kedekatan Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu, Allah dekatmu. Tidak ada hal apapun yang luput dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diajarkan untuk seperti itu. Kenapa sih sekarang ibu-ibu sekalian? Kenapa banyak di antara kita yang bermaksiat? Kenapa banyak di antara kita yang suka lalai? Nah, kalau di majelis, masya Allah ingat sama Allah, takut memaksiat. Tapi begitu pulang ke rumah yang lalai banyak atau tidak? Lagi, lupa lagi, maksiat lagi, nurut lagi sama hawa nafsu, betul atau tidak? Kenapa kok bisa seperti itu? Apa masalahnya? Masalahnya kita nggak merasakan bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu. Itu problem utamanya. Segala masalah yang timbul ini di tengah manusia karena dia nggak sadar, seolah-olah dia lupa dirinya diawasan Allah, akhirnya berbuat seenaknya. Pencuri ketika mencuri, kalau dia sadar dirinya diawasin Allah, berani nggak mencuri? Berani. Orang ketika mau berzina, kalau dirinya sadar betul-betul, bukan sekedar
sadar di ucapan saja, sadar memenuhi hatinya bahwasanya apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, walaupun manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah lihat. Kira-kira berani nggak berzina? Nggak berani. Koruptor ketika mau korupsi, kalau dirinya sadar, dirinya diawasin Allah, Allah bakal balas semua perbuatannya. Berani nggak korupsi? Nggak berani. Gak usah jauh-jauh, kita ketika lagi asik julid sama tetangga, lagi ngoceh, lagi julid, ngomongin orang, lagi sedep banget ngomongin orang. Itu kalau ngomongin orang rasanya sedep, mecinnya banyak soalnya. Ketika lagi sedep ngomongin orang, tahu gak ngomongin orang dosa? Tahu. Tapi kenapa kita begitu asyiknya ngomongin orang? Karena seolah-olah kita gak sadar omongan kita didengar oleh Allah Subhanahu. Itu problemnya, itu masalahnya. Jangankan dilihat Allah, andai kata kita tahu kita lagi dilihatin sama guru kita, berani maksiat depan guru kita? Sama guru aja nggak berani, padahal guru bukan yang menciptakan kita, guru bukan yang ngasih kita rezeki, guru bukan yang ngasih kita nyawa, guru bukan yang kasih kita napas, yang kasih kita itu semua adalah Allah. Tapi kenapa kita nggak berani? Karena kita tahu kita lagi dilihatin sama guru kita. Tapi kenapa kok padahal kita tahu Allah itu maha melihat? Yakin gak Allah maha melihat? Yakin gak Allah maha mendengar? Yakin Allah maha mengetahui? Tapi kenapa kita dengan entengnya maksiat padahal kita yakin itu semua? Karena kita tidak merasakan perasaan muraqabah. Itu yang disebut muraqabah. Perasaan selalu dalam hati kita tertancap, tertanam, kita ada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, puasa di bulan Ramadan, sebulan kita puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Tujuannya agar keluar dari Ramadan kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok puasa bisa menghasilkan takwa? Pertanyaannya, kenapa puasa bisa menghasilkan takwa? Karena ketika kita puasa, ibu-ibu sekalian, kita diajarkan menahan haus dan lapar, walaupun gak ada orang yang gak ngeliat. Siang-siang hari bulan Ramadan, kita pulang dari kerja panas luar biasa, di rumah gak ada orang, suami kita lagi gak ada, anak-anak lagi pada di kamar. Begitu masuk ke rumah lihat ada kulkas. Begitu buka kulkas, itu botol kulkas keringetan, Bu. Siang-siang bulan Ramadan lihat botol kulkas keringetan. Lagi masak, ya Allah, nikmat banget. Baru nyekek botol dikit, baru dicekek tuh botol. Baru mau, ya Allah, ini kalau ada minum batal. Padahal ada yang melihat gak? Berarti yang tahu kita minum siapa? Allah. Karena yang minum gak jadi, ditaruh tenggorokan doang botolnya. Itu namanya melatih muraqabatullah. Andai kata kamu minum, suamimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu, tapi kamu tahu puasaku batal, Allah tahu. Itu selama sebulan tuh dilatih, dengan harapan begitu keluar dari Ramadan, perasaan itu tetap tempel di hati kita. Bukan cuma urusan batal saja, batal puasa saja yang Allah lihat. Saya gak sholat, Allah lihat. Saya buka aurat, rambut saya kelihatan, laki-laki yang gak mahram, Allah lihat. Allah tahu. Semua tindak tanduk yang saya lakukan, Allah tahu. Itu pelajaran yang ingin dituju dari puasa bulan Ramadan. Bagaimana tertancap dalam hati kita muraqabatullah. Perasaan selalu diawasi, selalu ada dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai-sampai sebagian ulama, ibu-ibu sekalian mengatakan, kata sebagian ulama, bahwasanya andai kata semua orang betul-betul bisa mengambil pelajaran muraqabatullah dari puasa Ramadan, andai kata semua orang bisa merasakan itu, maka niscaya dunia akan seperti surga. Nggak ada lagi yang mencuri. Kenapa? Dia sadar dirinya diawasi oleh Allah.
Nggak ada lagi istri durhaka sama suami. Kenapa? Karena dia sadar perbuatannya diawasi oleh Allah. Nggak ada suami yang kehilangan tanggung jawab terhadap istrinya karena dia sadar perbuatannya diawasi oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata ulama, andai kata pelajaran muraqabatullah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata pelajaran itu terus bisa direnungi oleh semua orang yang puasa Ramadan, maka niscaya dunia seperti sorga. Gak ada yang ngezalimin orang lain, gak ada yang merampas haknya orang lain, gak ada yang nyakitin orang lain, karena semuanya sadar diawasi oleh Allah Subhanahu. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tanamkan perasaan ini di hati kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan adzan dulu. Jadi kita harus meyakini perasaan itu. Kalau mau hidup kita baik, hidup kita tertib, hidup kita teratur, harus punya perasaan muraqabatullah. Makanya di sini ya, kata Imam Al-Haddad, wa ma tara'aita min nafsika takasulan. Nah, ini buat kita semua nih. Ketika kita, apa langkah yang mesti kita lakukan? Langkah yang mesti kita lakukan ketika kita mulai lihat diri kita malas-malasan. Sering gak kita malas-malasan ibadah? Sering. Mulai malas mau ibadah, mulai malas mau zikir, mulai malas mau berbuat baik. Udah mulai, kalau bahasa Betawinya empet-empetan. Nah, kalau ada orang Betawi tahu tuh empet. Udah mulai malas-malasan. Apa step langkah yang mesti kita lakukan? Ini yang mau diajarkan oleh Imam Al-Haddad ini. Apa step langkah yang mesti kita lakukan kalau kita udah mulai malas-malasan ibadah, udah mulai malas-malasan menjalankan perintah Allah, udah mulai berani nerjang larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nih, step yang pertama, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Nah, kata Imam Al-Haddad, langkah pertama, kalau kamu mulai lihat diri kamu malas-malasan dari menjalankan perintah Allah dan mulai cenderung kepada maksiat, maka step pertama apa yang mesti dilakukan? Pertama, fadzakirha bi anallaha yasma'uka wa yarak. Ingetin bahwasanya Allah melihatmu dan Allah mendengarmu. Wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan Allah tahu zahir batin kamu. Itu ingetin tuh Bu, kalau diri kita udah mulai malas-malasan ibadah, ingetin, kok berani-beraninya kamu ini hamba Allah, semua nikmat kamu dari Allah. Kok berani-beraninya kamu malas-malasan sama ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya kamu udah mulai cenderung kepada maksiat Allah. Allah ini ngelihat kamu. Kalau orang yang punya keimanan dalam hatinya, diingatkan Allah melihat kamu, itu bukan kata main-main. Itu kata-kata harusnya menggetarkan hati setiap mukmin. Kalau hati kita tak bergetar ketika dibilang Allah melihat kamu, terus tetap aja kita nerjang, berarti ada sesuatu yang mesti diperbaiki dari keimanan kita. Na'udzubillah min. Itu step langkah yang pertama. Kalau langkah pertama gagal, bagaimana? Fa in lam yufidha hadza dzikr li qusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makana al-malakain al-karimain alladhina yaktubana al-hasanat was-sayyi'at watlu 'alayha id yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang kedua, kalau tak mempan, mungkin karena imannya lemah, dia nggak melihat Allah secara langsung, jadi biasa-biasa saja. Bukan nggak beriman sama Allah, bukan, tapi mungkin karena imannya yang lemah akhirnya nggak bergetar. Diingetin Allah melihat kamu biasa-biasa saja. Maka step langkah yang kedua, ingatkan bahwasanya di kedua punggungnya ada malaikat yang mencatat seluruh amalnya. Ada malaikat yang nyatat seluruh amalnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa'atid. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tidaklah ada satu lafaz pun yang dia ucapkan kecuali ada malaikat raqib dan
Atid yang mencatat daripada 2 amal. Ingetin tuh, jangan apa nggak diingetin. Kamu udah siap amal dulu kamu dicatat. Saya ingat waktu saya menghadapi kasus di penjara itu, masalah rumah sakit Umi. Itu kan kasus urusan ngomong baik-baik saja, menjadi panjang ya, karena politik lah, nggak lepas dari politik. Cuma ada satu pelajaran rohani yang menarik yang saya dapatkan. Ini urusannya cuma gara-gara ngomong baik-baik saja. Habib Rizik lagi di rumah sakit, ada isu Habib Rizik kritis apa dan lain sebagainya. Karena untuk menenangkan orang, saya jawab alhamdulillah Habib baik-baik saja. Saya jawab seperti itu. Bagus apa enggak? Bagus. Nah, omongan saya dituduh kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat, dituntut ancaman 10 tahun penjara. Wah. Yang ngibulin rakyat mulu kagak begitu. Awal hasil singkat cerita itu omongan baik-baik saja sekali ngomongnya. Itu kasus Bu. Cuma gara-gara begitu doang dianggap bohong, dianggap menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Itu yang diperiksa sekian saksi, lebih dari 20 saksi. BAP-nya Bu, BAP-nya itu tebalnya segini nih. Dari sini tebalnya segini BAP. Itu BAP kalau buat nampol orang darah tinggi, insya Allah jadi rendah Bu darahnya. Begini tebalnya BAP. Begitu sidang, Masya Allah, bulan-bulan sidangnya. Cuma gara-gara omongan baik-baik saja. Satu lokus, satu tempus. Lokus itu lokasi perbuatan, tempus waktu melakukan perbuatan tersebut. Itu pertanggungjawabannya di pengadilan dunia dahsyat banget itu. Satu kata, satu rangkaian kata. Saya kadang mikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari saya balik sampai mati, berapa kata-kata saya yang dicatat merokit hati. Pertanggungjawabannya gimana gitu ya, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok berani kita maksiat ya? Kalau pengadilan dunia masih bisa ngeles. Pengadilan dunia mungkin masih bisa diakal-akalin, hakim nggak ngelihat semuanya, jaksa nggak ngelihat semuanya, penyidik nggak ngelihat semuanya, pengacara nggak lihat semuanya. Mungkin masih bisa ada yang disembunyikan di pengadilan dunia. Mungkin masih bisa berkutit nanti di pengadilan dunia. Tapi di pengadilan akhirat nanti, ya Allah, dicatat rakib atid lengkap. Jadi surat Kahfi itu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata di dalam surat Kahfi diceritakan nanti itu di hari kiamat orang-orang mujrim, para pendosa-pendosa nih, begitu melihat catatan amalnya, ma li hadzal kitab, ini kitab macam apa ini? Ini buku catatan macam apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada hal yang kecil atau besar sedikit pun kecuali dicatat. Ya Allah, catatan macam apa ini? Wajadu ma 'amilu hadira, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, semuanya ada di catatan ini. Lengkap, tidak ada satupun yang ketinggalan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah enggak menzalimi siapapun. Hakim di dunia bisa berbuat zalim, tapi Allah gak akan pernah berbuat zalim. Allah Maha Adil. Gak ada satupun yang kita gak lakukan, perbuatan dosa kita gak lakukan, tapi catatan Allah gak ada. Allah catat detail sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, terus makanya kata Imam Al-Haddad, step yang kedua, kalau diingetin Allah melihatmu gak sadar juga, ingetin. Raqib atid itu nyatet amal kamu. Apa sudah siap kamu? Nanti mempertanggungjawabkan catatan amal kamu di hadapan Allah Subhanahu. Ya Rabb, mudah-mudahan semua catatan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak celaka kita, alangkah hancurnya kita, alangkah celakanya kita kalau sampai nggak dihapus. Mudah-mudahan semua catatan amal dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti menjadi amal yang baik berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kalau masih bandel juga, Beb, ini kan hawa nafsu bandel banget, Habib. Step yang kedua udah dilakukan,
tapi masih bandel juga. Maka apa yang bisa dilakukan? Kata Imam Al-Haddad, fa in lam tata'athar bi hadha at-tadhkir fadzakkirha qurbal maut wa annahu aqrabu ghaibin yantazir wa khawifha bi hujumihi ala gharrah wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghayr madiyatan qalib bi khusranin la akhira lahu. Kata Imam Al-Haddad, kalau udah nggak bisa juga diingetin malaikat Raqib Atid, mungkin karena dia nggak pernah ngelihat kali Raqib Atid, dia akhirnya biasa-biasa saja diingatkan Raqib Atid. Ingatkan, kata Imam Al-Haddad, langkah yang ketiga, bahwasanya mati itu dekat. Ada yang bisa selamat dari kematian? Ada. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah majelis mati, gurunya mati. Gurunya kenceng banget. Ada yang bisa selamat dari kematian? Ada yang bisa selamat dari kematian? Mait itu adalah, mati itu aqrabu ghaibin yuntazar. Adalah hal gaib yang paling dekat yang kita tunggu. Hal yang pasti terjadi. Yang paling dekat kita tunggu adalah mati. Kita ketemu besok belum pasti. Ketemu lusa belum pasti. Sampai umur 50 belum pasti. Tapi kalau mati datang pasti nggak? Pasti. Terus masih nggak mau nyiapin kematian, seolah-olah hidup bakal selamanya. La ilaha illallah. Kita kadang terlalu sibuk, Bu, terlalu sibuk mikirin bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa bagaimana mikirin caranya mati enak. Iya. Bagaimana caranya mikirin mati enak. Saya dulu waktu di penjara, saya bilang sama semua kawan-kawan tahanan-tahanan dari blok narkoba itu, sudah cukup Anda ini saat ini masuk hidup di dunia Anda udah selesai. Anda di penjara, kiri kanan tembok ya. Tapi ini harusnya jadi pengingat awal. Jangan sampai di sini udah sengsara, nanti begitu masuk kubur itu penjara yang lebih dahsyat. Penjara biasa masih bisa ketemu orang, penjara biasa masih bisa ngumpul, masih bisa ngobrol. Tapi kalau udah masuk ke kubur 1 kali 2 meter, teman yang selama ini di dunia yang nemenin Anda nggak ada. Yang nemenin Anda amal soleh. Terus masih nggak mau nyiapin mati yang enak. Pikirannya hidup enak aja. Udah tua masih ngupload foto di Instagram, di TikTok. Nggak sadar. Pikirannya hidup enak. Kapan mikirin mati enak tuh kapan? Padahal umur Anda sampai minggu depan belum pasti. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Sampai umur 50 belum tentu. Sampai dapat cucu belum tentu. Tapi mati datang pasti. Terus Anda mengabaikan persiapan untuk hal-hal yang pasti demi hal-hal yang tidak pasti. Alangkah bodohnya itu, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Paham ya? Itu yang ketiga. Habib, tapi kan nanti aja dah tobatnya kalau udah umur 40. Kan ada yang ngomong begitu ya. Siapa yang bisa jamin sampai umur 40? Ya mutul maru ala ma'asya alaih wa yuhsyarul maru ala mata alaih. Seseorang mati itu tergantung hidupnya bagaimana. Hidupnya dikir, matinya dikir. Kayak kemarin tuh, Masya Allah, Umi Fadlun bin Yahya. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan Allah. Saya tahu betul Umi itu luar biasa. Umi dari masih mudanya itu mau ada genting keadaan bagaimana lagi, ada apa lagi, itu wiridnya nggak pernah ditinggal. Wirid habis subuh sama habis maghrib, mau ada siapa lagi datang nggak ada urusan. Pokoknya wirid nggak bisa ditinggal. Saking istiqomahnya ngejaga wirid. Makanya sampai akhir-akhir hayatnya mintanya dibacain dikit. Udah nggak sadar atau sadar minta dibacain sholawat. Enak nggak begitu? Allah udah tinggal nikmatin amal solehnya. Dari balik sampai meninggal nggak pernah ninggalin sholat. Bahkan selalu sholatnya di awal waktu. Kita anak-anak mantu kalau ada yang ketahuan sholat tengah-tengah waktu, apalagi akhir waktu, ini bukan bicara ninggalin sholat ya, geser waktu sholat aja akan ke tengah-tengah, diomelin kalau kawan. Saking istiqomahnya beliau jaga sholat di awal waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal udah nggak bisa apa-apa, cuma tinggal matanya doang sama lidahnya udah nggak bisa ngomong, kan masih bergerak.
tapi jam 2 siang meninggal dunia, jam 1 masih sholat zuhur. Minta diimamin sama Walid Al-Habrizi, ngasih isyarat minta ditemenin sholat. Itu bisa seperti itu, kenapa? Buah dari apa yang dilakukan selama hidupnya. Orang mati tergantung bagaimana hidupnya. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu, kita lihat fotonya yang pakai imamah warna emas itu, Bu. Itu wali bin awliyaillah, orang besar, syekhu masyaikhina. Gurunya Sayyidil Walid Al-Habrizi, gurunya Abu Yahya bin Zain Baharun, gurunya Habib Najib bin Syekh Abu Bakar, guru dari para guru. Itu Abu Yazid Muhammad seumur hidupnya dipakai buat ngajar santri, dipakai buat ngarang kitab, dipakai buat ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang, aku ingin meninggal dunia dalam keadaan di tengah-tengah santriku di bulan Ramadan, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Benar. Meninggalnya habis subuh bulan Ramadan, di tengah-tengah santrinya dalam keadaan puasa. Husnul khotimah. Hemat atau tidak? Matinya kita tergantung bagaimana hidupnya kita. Maka ibu-ibu kalau mau mati enak, jangan lupa persiapkan kematian tersebut. Jangan cuma mikirin hidup enak, pikirin bagaimana caranya mati enak. Segera tobat agar kita mati dalam keadaan sudah tobat kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah nunda tobat, karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan pernah nunda tobat. Setiap waktu andai kata kau jatuh dalam maksiat, tobat lagi. Ingatkan dirimu, kamu nggak pernah tahu kapan mati datang tuh, kapanpun bisa datang. Nggak ada yang jamin umur kita sampai tahun depan, umur kita 2 tahun lagi. Nggak ada yang jamin. Persiapkan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Cukuplah wahai Umar, kematian sebagai pengingatmu. Kadang-kadang kita ngelihat saudara kita mati, saudara kita nganterin orang jenazah ke kuburan, orang laki kadang-kadang sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda, nggak sadar. Padahal itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini engkau takziah, besok engkau yang ditakziahi. Kita nggak pernah tahu. Hari ini engkau nyolatin jenazah, besok engkau yang akan disolati. Hari ini engkau nganterin orang ke kuburan, besok orang yang akan nganterin kamu ke kuburan, dianterin kamu ke kuburan. Maka siapkan. Jangan cuma mikir hidup enak, tapi pikirkan bagaimana caranya mati Itu jadikan kuota, itu jadikan motivasi hidup kita. Karena hidup seenak-enaknya di dunia, Bu, seenak-enaknya di dunia, orang yang kaya sekalipun, yang paling kaya di dunia sekalipun, bebas nggak dari penyakit? Enggak. Orang paling kaya di dunia, Bu, hartanya taruh 1000 triliun, bisa mules apa nggak, Bu? Bisa. Seenak-enaknya hidup di dunia nggak enak. Itu catatan tuh. Enaknya di dunia ini fata morgana, sebentar kita lihat habis itu selesai. Seenak-enaknya di dunia pasti diliputi dengan ketidakenakan. Sekaya-kayanya orang pun, sehebat-hebatnya pasti ada sumpahnya, pasti ada capeknya, pasti ada mulesnya, pasti ada kebeletnya. Betul apa enggak? Pasti ada ngantuknya. Berarti keenakan di dunia ini hakiki atau tidak? Nggak hakiki. Terus kenapa kita bodoh? Cuma mikirin bagaimana caranya hidup enak, sampai rela melanggar perintah Allah, sampai rela maksiat, sampai rela, ya Allah, sampai kadang-kadang ada yang mengatakan saya siap masuk neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendalik. Itu jadiin motivasi kita, Bu. Andai kata pengajian ini nggak ada kecuali pelajaran itu cukup, ya. Jangan hanya mikirkan bagaimana hidup enak, pikirkan juga mati. Mudah-mudahan kita hidup dan mati enak, insya Allah. Amin ya rabbal. Karena kenikmatan setelah kematian itu kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tiada tara. Alhamdulillah medalik. Jangan sampai kita sibuk bikin hidup enak, akhirnya tahu-tahu mati dalam keadaan suul khatimah. Akhirnya habis itu tidak enak selama-lamanya. Na'udzubillah min. Itu langkah yang ketiga. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi langkah yang pertama, kalau kita udah mulai males-malesan, ingetin kita dilihat oleh Allah. Langkah yang kedua, kalau udah mulai males-malesan, kalau nggak bisa juga ingatkan, semua yang kita lakukan dicatat sama Raqib Atid. Kadang-kadang kita ya di lampu merah aja ada polisi nggak berani ngelanggar. Kenapa? Karena kena tilang. Ya, ada polisi, kita tahu ada polisi nggak berani kita ngelanggar karena kena tilang. Tapi kalau nggak ada polisi kita berani ngelanggar kadang-kadang. Itu ditilang sama polisi aja takut. Masa ditilang Raqib Atid kita takut, saudara?
Cuma bedanya kan tilang ini kan laporan, kalau sekarang kan tilang laporannya dapat surat, ya kan, atau di tempat. Kalau ini enggak, nanti laporannya di akhir ditumpuk, di wrapping, saudara. Nggak berasa kita. Na'udzubillah min. Kemudian yang ketiga, kalau kita masih malas-malasan, ingatkan bahwasanya kematian akan datang. La ilaha illallah. Fa inna yanfa hadha at-takhfif wadhkur laha ma wa'ada Allah bihi min man ata'ahu min at-thawab al-'azim wa ma tawa'ada bihi min 'asahu min al-'adhab al-alim wa qul laha ya nafsu ma ba'da al-maut min musta'tab wa ma ba'da ad-dunya min dar illa al-jannah aw an-nar fakhtar nafsika in shi'ti nafsiki in shi'ti طاعة تكون عاقبتها الفوز والرضوان والخلود في فسيح الجنان والنظر إلى وجه الملك الكريم المنان وإن شئت معصية يكون آخرها الخزي والهوان والسخط والحرمان والحبس بين طبقات النيران فعل نفسك بهذه الأذكار عندما تباعدها عن الطاعة وعند تقاعدها عن الطاعة وركونها إلى المعصية فإنها من الأدوية النافعة لأمراض القلوب. Kemudian step yang keberapa sekarang? Kalau nggak mempan juga ingatkan, kamu setelah mati itu nggak ada jalan lain. Kalau nggak surga, ya neraka. Kalau kamu beramal soleh sesuai dengan janji Allah, insya Allah masuk ke surga. Kalau kamu maksiat hidupnya, ya masuknya ke neraka. Sekarang wahai jiwa yang malas-malasan ini, wahai nafsu, kamu tinggal pilih. Kamu tinggal pilih mau surga atau mau ke neraka. Maka itu yang kamu siapkan. Ini disuruh ingatkan ya. Makanya itu langkah yang keempat. Makanya nanti itu di surat Yasin yang sering kita baca itu luar biasa. Saya ngajar tafsir Yasin di termalam di Majlis Al-Bahjah. Surat Yasin luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum salamul qawlan min rabbir rahim wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa hum yad'un salamun inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun wa laqad adalla minkum jibilan katsira taqulu ta'khudhu hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islaw. Itu ketika di surat Yasin itu ketika Allah setelah bicara setelah umat manusia ini dibangkitkan, kemudian orang-orang yang beramal soleh selama hidupnya beriman kepada Allah, dia masuk surga. Kata Allah, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang yang masuk surga hari ini mereka sedang sibuk dengan kenikmatan. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama istri-istri mereka, istrinya yang solehah ya Bu ya. Nah, kalau yang nggak solehah sih masuk neraka. Istri yang soleh atau suaminya juga suami yang soleh. Hum azwajuhum, mereka bersama pasangan-pasangan mereka 'alal arfi dhilalin, di bawah naungan pohon-pohon surga, 'alal araiki muttaqiun. Mereka tidur di atas kasur-kasur yang begitu nikmat. Hum fiha fakihatun wa yad'un. Di situ ada buah-buahan, segala yang mereka inginkan ada dalam surganya. Semua yang mereka inginkan. Yang lebih nikmat apa? Puncak dari kenikmatan di surga itu salamun qaulam min rabbir rahim. Itu ketika ahli surga di situ tuh salamun qaulam min rabbir rahim itu perkataan Allah kepada ahli surga. Ketika semua ahli surga sedang merasakan kenikmatan surga, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga salamun qaulam min rabbir rahim. Allah menyapa semua penduduk surga saat itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendengar sapaan tersebut. Amin ya Rabbal. Mau nggak dapat ini? Oh, itu kenikmatan surga, kenikmatan melihat Allah ketika orang merasakan nazar ila wajhil karim. Kenikmatan melihat Allah di surga, ketika itu dia akan lupa dengan kenikmatan yang lain. Saking nikmatnya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, lupa udah dengan kenikmatan yang lain, lupa. Saking luar biasa kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyapa penduduk surga, salamun qaulam. Mau dengar nanti panggilan itu?
jangan maksiat. Ini langkah yang keempat nih, kata Imam Haddad. Ingetin tuh pada tadi betapa nikmatnya surga. Maka siapkan. Tapi di sisi lain lanjutan ayatnya, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Itu ketika orang-orang penduduk surga masuk surga, para pendosa yang gak beriman kepada Allah, yang kerjanya maksiat, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Disuruh minggir dulu, ditaruh di bibir neraka, Bu. Ditaruh di bibir neraka gak langsung nyemplung. Begitu ditaruh di bibir neraka, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dulu, alam ma'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei anak Adam, tidakkah aku telah ingatkan kamu, alla ta'budu syaitan, jangan sampai kamu nyembah setan. Nyembah setan itu bukan berarti harus nyembah setan begini, enggak. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, setan ngajak sholat, kita ngikut setan, itu nyembah setan namanya itu. Allah Ta'ala perintahkan makan yang halal, setan ngajak makan yang haram, kita ngikut setan, itu namanya nyembah setan tanpa kita sadar. Allah Ta'ala larang kita untuk riba, bunga bank dan lain sebagainya, setan ngajak untuk riba, kita ambil bunga bank dan lain sebagainya, itu namanya ikut nyembah setan, itu hati-hati. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat suami, setan tahu-tahu bisikin supaya kita ngelawan sama suami, kita ikut ngelawan sama suami, itu namanya nyembah setan tanpa kita sadari. Itu ditaruh di bibir neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Alam ma'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Hei anak Adam, tidaklah aku telah mengambil janji kepada kalian untuk tidak menyembah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang paling luar biasa. Kamu sudah tahu setan musuh kalian, tapi kalian turuti. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Setan telah menyesatkan banyak generasi sebelumnya, kamu tahu? Ada Fir'aun yang ngikutin setan, ada Qarun yang ngikutin setan, ada Haman yang ngikutin setan, ada ya Allah, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Udah banyak yang disesatin setan, kamu tahu itu. Tapi kamu masih ngikutin setan. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kalian gak punya akal? Maka setelah di bibir jahanam ditaruh, diingatkan seperti itu, ini kesalahanmu. Langsung kata Allah, hadhihi jahannam allati kuntum ta'budun. Nih, lihat nih, jahanam yang dulu kamu dijanjikan. Kamu diancam untuk masuk jahanam. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah semua kalian ke jahanam dengan apa yang kalian kufuri, yang kalian tidak imani kepada Allah Subhanahu. Sebagian ahli tafsir bahas, Bu, kenapa kok nggak langsung dicemplungin aja ke neraka? Kenapa pakai ditegur dulu di bibir neraka, diingetin? Dulu ente di dunia begini. Kenapa nggak langsung dicemplungin aja ke neraka? Supaya lebih sakit, katanya saudara. Kalau langsung dicemplungin mungkin sakitnya ya sakit luar biasa. Tapi kalau udah diingetin dulu, udah kasih tahu, jangan ikutin setan, jangan maksiat. Ente masih maksiat tuh, lu makan tuh, nyebur lu sekarang lo. Lebih sakit supaya double sakitnya. Mau nggak seperti ini? Na'udzubillah min. Kata Imam Haddad, kalau udah mulai males-malesan taat, nggak mempan juga diingetin Allah melihatmu, nggak mempan diingetin ada raqib atid, nggak mempan juga diingetin bahwasanya nanti kamu akan menghadapi kematian, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat. Diingetin yang keempat, dikata Imam Haddad, ingat ente nanti bakal mati, tinggal pilih mau surga apa neraka. Kalau mau surga beramal yang baik, kalau mau neraka maka silahkan maksiat sepuasmu, neraka menunggumu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang baik, insyaallah. Jadi ini Bu, ini jadikan modal seumur hidup kita. Setiap mulai malas-malasan, ingetin 4 langkah ini. Setiap mulai kita mau maksiat, ingetin nih. Kalau nggak bisa juga, coba ambil korek, bakar tangan kita. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, jangan coba-coba nantang api neraka. Sama api dunia dia nggak sanggup, apalagi dengan api neraka. Na'udzubillah min. Ini 4 langkah. Kata Imam Al-Haddad, fa'alij nafsaka bihadhihi al-adhkar 'inda taqa'udiha 'anil ta'ah wa rukuniha ila al-ma'siyah fa innaha min al-adwiyati an-nafi'ati li amradil qulub. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mulai malas-malasan berbuat taat, kalau jiwa kamu, nafsu kamu mulai malas-malasan, mulai cenderung kepada maksiat, maka obatilah dengan mengingat 4 hal ini secara runtun tadi. Ini insya Allah adalah obat yang mujarab untuk penyakit hati kita yang mendorong kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang mujarab agar hati kita kembali menuju Allah Subhanahu.
Mudah-mudahan insya Allah jaga kita dari maksiat. Allah beri kita taufik untuk selalu taat. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang taat kepada Allah. Anak cucu kita jadi anak cucu yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup bahagia, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, sudah jam 4, ibu-ibu belum sholat. Terakhir sebagai penutup, alhamdulillah kemarin di 19 November 2020, 19 atau 18 November ya, 2023 di Bogor, di Adzikro Sentul diadakan ijtima ulama. Para ulama dari berbagai daerah, kurang lebih 700 lebih ulama yang hadir dari berbagai daerah, kumpul untuk merumuskan bagaimana arah perjuangan politik umat ke depan. Di antara pembahasannya soal itu. Karena penting, kita ini soal milih pemimpin nggak main-main Bu. Pemimpin ini perannya besar. Salah milih pemimpin bahaya atau tidak? Bahaya. Pemimpin ini tanda tangannya bisa mengubah negara, betul atau tidak? Kurikulum anak ibu-ibu nih yang belajar di sekolah tiap hari itu dengan tanda tangan pemimpin bisa berubah semua. Betul nggak Bu? Kebijakan masjid-masjid apa semua tempat kita ibadah dengan tanda tangan pemimpin bisa berubah semua tuh Bu. Bahaya. Salah pilih pemimpin bahaya. Ya, makanya ulama kumpul, nggak main-main, musyawarah. Bagaimana kepemimpinan ke depan? Akhirnya alhamdulillah, akhirnya mereka setelah berkumpul, mereka sepakat bahwasanya kita akan ada fakta integritas. Fakta integritas itu poin-poin perjanjian kepada calon pemimpin yang akan didukung. Kalau calon pemimpin yang akan didukung ini berani tanda tangan poin-poin perjanjian ini, maka akan kita dukung. Kalau dia nggak berani tanda tangan, maka kita nggak akan dukung. Karena kita kalaupun mendukung Bu, karena kita nggak nyari duit sama mereka, betul apa kagak? Kita nggak minta kursi, betul apa kagak? Kita nggak minta jabatan, betul apa kagak? Malah capek kita ikut berjuang, betul nggak? Makanya kita sodorkan apa yang kita sodorkan, fakta integritas. Nah, itu mau didukung. Nih, kita punya program. Berani nggak ini? Apa namanya? Berani-berani aja. Nah, berani nggak ini? Nah, ini PKI deh, amanat undang-undang PKI nggak boleh bangkit lagi. Nah, kalau itu siap untuk menjaga supaya PKI nggak bangkit lagi, kita akan dukung. Bagus nggak jadi seperti itu? Bagus nih, masalah ini banyak kemaksiatan nih, banyak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, LGBT dan lain sebagainya. Berani nggak itu menjaga masyarakat dari hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai asusila, nilai-nilai kesusilaan? Berani atau tidak? Kita revolusi akhlak, jaga akhlak bangsa ini. Perjanjian seperti itu bagus atau tidak? Di antaranya juga bagaimana caranya supaya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin bagus atau tidak? Kita minta supaya kalau ada penista agama segera diproses. Nggak boleh ada agama apapun yang dihina di negeri ini. Bagus atau tidak? Dan masih banyak, ada 13 poin kurang lebih. Akhirnya alhamdulillah ulama sepakat saat itu, di ijtima ulama sepakat untuk mendukung dari 3 calon yang ada, untuk mendukung capres cawapres nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Takbir, takbir. Tapi kita nggak main dukung. Pak Anies sama Pak Muhaimin berani nggak tanda tangan ini? Akhirnya alhamdulillah beliau komitmen tanda tangan untuk menjalankan 13 poin perjanjian tersebut. Nah, bahkan kemarin di debat capres beliau mengatakan akan memproses yang namanya proses kembali yang namanya KM 50 yang dirasakan prosesnya belum adil, betul atau tidak? Saya mau tanya, komitmen begitu bagus atau tidak? Kemarin juga di dalam salah satu dialognya ditanya tentang LGBT, dibilang LGBT nggak sesuai dengan Pancasila, bagus atau tidak? Dan masih banyak lagi saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita akan jalankan amanat ijtima ulama. Siapa tuh ijtima ulama? Siap untuk ikut amanat ijtima ulama? Takbir. Jangan giliran kalau mau mati yang dicari ulama, mau tahlil yang dicari ulama, mau nikahin yang dicari ulama, mau nyunatin anak yang dicari ulama, mau kawin lagi yang dicari ulama. Ada orang kawin lagi dari ulama. Oh, apa aja yang dicari ulama? Giliran milih pemimpin nggak mau dengerin ulama. Bunyinya.
Maka kalau mau selamat, insya Allah kita dewasa dalam berpolitik. Kita politik bukan karena uang, bukan karena kepentingan, tapi demi kepentingan negara, kesatuan Republik Indonesia. Makanya semuanya siap jalankan amanat istimewa ulama, siap menangkan capres cawapres yang didukung hasil istimewa ulama. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saya pusing, kenapa turun gunung lagi ngajak orang milih? Saya nggak ada kepentingan. Saya bukan bagian dari timnas. Saya bukan saudara sama Anies Baswedan, nggak ada hubungan saudara wala siapa. Tapi kenapa? Karena ada nilai-nilai yang kita perjuangkan buat negeri kita, betul atau tidak? Itu. Jadi kalau memilih enak, ya Allah, saya ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, saya ngajak orang sholawatan lebih enak, saya nggak ada beban, nggak ada tekanan, nggak ada apa, tapi terpaksa. Kalau orang pilih orang baik kita nggak menangkan, kita khawatir akhirnya yang menjadi pemimpin bukan orang yang baik. Tapi jangan lupa Bu, tetap jaga keamanan, jaga adab, jaga akhlak, jangan caci maki, jangan kampanye hitam, tetap jaga persaudaraan. Jadi warga negara yang baik Bu, ikutin aturan pemerintah. Pemerintah kan bilang kalau pemilu itu nyoblosnya cuma boleh 1, nggak boleh 2, apalagi 3, kagak sama. Itu apa nggak Bu? Kita di tempat nyoblos 3, sah apa nggak? Nyoblos sekaligus 2, sah apa nggak? Kalau nyoblos cukup 1. Cukup 1. Takbir. Oh, yang pintar udah paham deh. Jelas ya Bu ya? Oke, saya baca pantun. Mau dengar nggak pantunnya nih? Benar? Tapi jawab ya kompak Bu. Bisa? Bisa? Ayo coba saya tes dulu nih. Lupa deh tuh. Jalan-jalan ke kota Tangerang. Itu ngetesnya. Lupa. Main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Mesti bener. Main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Pokoknya saya mau nih ibu-ibu nih pulang dari sini semuanya jadi duta pendukung hasil Ijtima Ulama. Setuju? Bikin rame Bu, di grup WA bikin rame Bu. Ajak semuanya, ajak orang milih pakai mata, pakai telinga, pakai akal sehat. Semua orang kalau milih pakai akal sehat, pakai mata, pakai telinga kelihatan yang mana yang cerdas, yang mana yang baik, yang mana yang pintar. Suruh ajak milih pakai hati nurani. Mudah-mudahan insya Allah pemimpin kita dijadikan pemimpin yang soleh insya Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Alhamdulillah wa likulli soleh habis sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu diajak bicara muraqabatullah pada sepi. Diajak politik. Emang jamaah ada usaha nih radikal. Masya Allah, tapi insya Allah semuanya berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita tutup majelis ini dengan dzikrul jalalah seperti biasa. Semuanya yang tenang, semuanya yang fokus, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan keluh kesah kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal. Ya sama-sama semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Muhammadur Rasulullah la
وسلم لا إله إلا الله 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات semua masing-masing minta hajatnya kepada Allah Ta'ala dalam hati masing-masing minta sebab لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب بحاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى له ولد عبد الرحمن والعطس الوالد الشريف فاضل بن يحيى ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan depan insyaallah. Dan apa namanya baik, itu saja. Saya minta maaf, saya langsung permisi, langsung balik. Bunda Leli, saya langsung permisi, langsung balik karena ada. Semoga apa yang Habib sampaikan dapat bermanfaat.